Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Di sini bersama saya Yusela Anissa Aji, kita akan belajar mengenai materi pencemaran air dan teknik penjadian air secara sederhana. Untuk materi IPA kelas 7 semester genap. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menguraikan proses terjadinya pencemaran air pada ekosistem. Lalu yang kedua, siswa mampu menghubungkan proses terjadinya pencemaran air dengan dampaknya bagi keberlangsungan makhluk hidup pada ekosistem. Nah, selanjutnya, apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa limbah. Yang ada limbah pabrik, lalu yang kedua ada limbah rumah tangga, yang ketiga ada limbah deterjen, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, syarat terjadinya pencemaran. Di sini ada 3. Yang pertama, apabila jumlah polutan melebihi ambang batas atau kadar. Jadi terdapat beberapa batas atau kadar polutan. Nah, apabila polutan ini melebihi ambang batas atau kadar yang sudah ditentukan, ini dapat menyebabkan pencemaran seperti itu. Lalu yang kedua, polutan berada pada waktu yang tidak tepat, dan polutan berada pada tempat yang tidak semestinya seperti itu. Nah, bagaimana proses terjadinya pencemaran? Ini dapat kita tinjau dari perubahannya. Di sini terdapat 3 perubahan, yaitu perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Selanjutnya, untuk proses terjadinya pencemaran air dari aspek perubahan fisika. Berarti ini dapat kita tinjau dari segi fisiknya seperti itu, anak-anak dapat kita amati seperti itu. Nah, yang pertama yaitu perubahan warna. Jadi, apa sih yang dimaksud perubahan? Jadi, terdapat perubahan dari keadaan awal menuju keadaan akhir. Nah, yang pertama perubahan warna. Jadi, ketika air itu tercemar, terdapat perubahan warna. Yang awalnya air tidak berwarna, dia dapat berubah warnanya akibat polutan seperti itu. Jadi, dapat mengubah warna air. Lalu, yang kedua, perubahan bau. Ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap seperti itu. Lalu, yang ketiga, perubahan rasa. Dan selanjutnya, kekeruhan air. Jadi, ketika polutan mencemari air ini dapat mempengaruhi air menjadi keruh dan kotor seperti itu. Lalu yang kedua yaitu proses terjadinya pencemaran air dalam aspek perubahan kimianya. Nah, perubahan kimia ini berhubungan dengan senyawa-senyawa kimia dan unsur-unsur kimia yang ada pada air seperti itu. Nah, ini dapat kita tinjau salah satunya dari kadar oksigen dalam air. Nah, ketika air itu terdapat banyak polutan, ini dapat menyebabkan oksigen dalam air itu semakin menipis, anak-anak. Nah, mengapa demikian? Karena semakin banyak polutan ini semakin membuat transfer oksigen dari udara menuju air ini semakin terhambat seperti itu. Jadi semakin banyak polutan menyebabkan semakin menipis kadar oksigen di dalam air. Nah, hal ini sangat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup di dalam air. Nah, ini yang selanjutnya perubahan biologi. Nah, bagaimana perubahan biologinya? Nah, ini berhubungan dengan mikroorganisme dan organisme dalam air dapat mati akibat banyaknya kadar limbah di dalam air. Mengapa demikian? Ini berhubungan dengan perubahan kimia tadi. Jadi ketika terlalu banyak polutan di dalam air ini dapat mengakibatkan kadar oksigen di dalam air semakin menipis. Nah, tentu saja akan mengakibatkan mikroorganisme dan organisme di dalam air ini merebutkan oksigen yang ada di dalam air, sehingga lama-kelamaan ada mikroorganisme dan organisme yang mati seperti itu. Nah, mikroorganisme di air dibagi menjadi 2, anak-anak. Secara umum ada mikroorganisme aerob dan mikroorganisme anaerob. Aerob ini yang membutuhkan oksigen, anaerob ini yang tidak membutuhkan oksigen seperti itu. Nah, selanjutnya dampaknya bagi ekosistem. Yang pertama yaitu
penurunan kualitas lingkungan, yang kedua sumber penyakit, yang ketiga pemekatan hayati atau biomagnifikasi. Apa sih yang disebut biomagnifikasi? Biomagnifikasi ini adalah proses perpindahan senyawa racun dalam rantai makanan atau proses makan dimakan. Jadi ketika terdapat polutan yang masuk ke dalam air, kemudian di dalam air itu mengandung racun yang ada di dalam polutan, ini akan termakan oleh fitoplankton, lalu akan termakan oleh zooplankton, lalu akan dimakan oleh ikan, lalu ikan dimakan oleh manusia. Nah, di sini terdapat perpindahan racun, dan di mana dalam rantai makanan penimbunan racun paling banyak itu akan terdapat pada konsumen puncak atau manusia. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya anak-anak. Lalu yang selanjutnya yaitu mengganggu pemandangan dan mempercepat kerusakan benda seperti itu. Nah, selanjutnya untuk teknik penjernihan air sederhana. Di sini dapat kita lakukan dengan cara filtrasi. Apa sih filtrasi? Filtrasi adalah metode penyaringan atau pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Jadi prinsip kerja dari filtrasi ini adalah pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Jadi yang umumnya itu biasanya memisahkan antara padatan dan cairan seperti itu. Nah, alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil tetapi menahan partikel yang lebih besar seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tugas harian pencemaran air, nanti kalian kumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Ibu beri tenggatnya itu hari Sabtu jam 9 pagi. Ibu harap semua tidak ada yang telat untuk mengumpulkan. Nah, di sini nanti kalian membaca soal cerita ya tentang Sugeng yang melakukan percobaan menggunakan air sungai yang terkontaminasi limbah deterjen. Nah, nanti kalian baca, kalian pahami dan kalian analisis. Nah, di sini juga ada hasil pengamatan dari Sugeng tadi, percobaan yang dilakukan oleh Sugeng. Nah, setelah itu setelah kalian baca hasil pengamatannya, kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan terdapat banyak endapan dan air menjadi sangat keruh pada gelas C? Lalu yang kedua, bagaimana hubungan jumlah polutan dengan kadar oksigen di dalam air? Jadi nanti kalian jawab, semakin banyak polutan, semakin bla 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 kadar oksigen dalam air, seperti itu. Lalu yang ketiga, berdasarkan data pengamatan, bagaimana perubahan biologi yang terjadi akibat limbah deterjen, seperti itu. Nanti kalian tulis di buku tulis dan kalian foto, seperti itu anak-anak. Mungkin cukup saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.